warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah musalla assalam yang sama-sama dimuliakan Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di malam yang agak dingin, ya, karena ada hujan rintik-rintik, ya, kita masih diberi nikmat yang banyak oleh Allah SWT, berupa sehat, berupa sempat, ya, nikmat iman Islam. Alhamdulillah sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Salawat salam semoga Allah tetapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta pengikut beliau sampai kiamat. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk tahun baru lagi, ya, tahun 1444. Kalau kemarin kita masih tahun 1443. Berarti secara zahir umur kita bertambah lagi 1 tahun. Secara zahir, ya. Tapi secara batin, secara hakikatnya umur kita berkurang lagi 1 tahun. Karena umur kita sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Ya Allah, alhamdulillah 1444 ini jadi tahun introspeksi bagi kita, ya. Tahun introspeksi. Tahun muhasabah. Ya. Tahun muhasabah. Tahun muhasabah ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri, ya, perbaiki diri. Nek cara Allah dalam surat Al-Hasyr, ya, Allah jauh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Maksudnya takut kepada siksa Allah. Kalau takut pada siksa Allah, dihapus dosanya. Takutlah kamu kepada Allah, takut
berpisah dengan Allah. Takut berpisah dengan Allah. Jangan sampai kita berpisah dengan Allah. Orang yang takut berpisah dengan Allah, maka namanya walinya Allah. Para wali itu takut berpisah. Wal tanzur, dan hendaknya kita memperhatikan, melihat, undur, tandur, nafsun masing-masing kita ini. Ma qaddamat lighad. Pada masa-masa yang sudah lalu untuk perbaikan masa-masa yang akan datang. Ma qaddamat, masa yang sudah berlalu. Lighad, ada yang mengatakan lighad itu ya untuk akhirat. Untuk akhirat. Karena semakin lama kita hidup, semakin dekat dengan akhirat. Semakin lama kita hidup, semakin dekat dengan ajal. Tak mungkin semakin jauh. Semakin dekat dengan ajal, semakin dekat dengan kubur. Subhanallah. Sekali lagi Allah mengatakan wattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah khabirun, maha mengetahui atau mengenal atau mendeteksi, disorting oleh Allah, ya. Apa yang disorting? Bima ta'malun, apa saja yang kita lakukan, kerjakan. Subhanallah. Lah tentunya kita sadar, mulai kita balik itu artinya mukallaf. Mukallaf itu artinya terkena hukum. Sebelum balik tidak, berbuat apa saja tidak dicatat oleh Allah. Karena ini kalau baik, orang tuanya yang dapat kebaikannya. Masih belum balik kok sudah sholatnya rajin, itu yang panen orang tuanya. Seperti itu saya bisa baca Quran, orang tuanya panen. Tapi kalau sudah mukallaf, ini sudah terkena hukum. Kalau meninggalkan kewajiban berdosa. Kalau mengerjakan kewajiban berpahala. Itu sudah berpahala sendiri. Tapi kita sadar mungkin selama kita balik, kita masih teledor, ya. Sehingga banyak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, hal negatif. Juga kewajiban-kewajiban banyak yang kita tinggalkan. Ada caranya supaya kita nutupi itu semua, nutupi kekurangan-kekurangan kita ketika kita sudah balik sampai sekarang. Gimana caranya? Caranya ada 4 waktu, ya. Ada 4 waktu yang harus kita perhatikan, yang harus kita menjadikan pengejaran untuk nutupi kekurangan-kekurangan kita masa lalu. Seperti misalnya yang pertama, waktu maghrib sampai isya. Di sini jamaahnya pulang ya habis maghrib ya. Ada yang pulang, ada yang tidak pulang. Ini sebenarnya kesempatan. Habis maghrib kita duduklah paling 1 jam sampai isya. Kalau digunakan baca Quran itu 2 juz. 2 juz isya sudah. Atau digunakan wirid, baca istighfar, baca sholawat, ya. Baca la ilaha illallah 166 la ilaha illallah. Istighfarnya 100 saja. Enak. Sebentar saja sudah isya. Atau ada amalan yang mana kita lakukan setelah sholat maghrib. Kita sholat 4 rakaat.
Salam. Jadi 4 rakaat setelah ba'diyah maghrib ya. Kan ba'diyah maghrib itu sholat makat ya. Terus kita berdiri lagi sholat niat awabin, sholat tobat ya. Usolli sunnatal awabin rakaataini lillahi ta'ala, atau kalau tidak pakai niat pokoknya niat sholat awabin 2 rakaat. Salam, berdiri lagi, awabin lagi 2 rakaat. Ini pahalanya sama dengan sholat terus menerus 12 tahun. Jadi kalau ingin pahala 12 tahun sholat, ya lakukan itu. Setelah ba'diyah maghrib, sholat awabin 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, pahalanya sama dengan sholat selama 12 tahun. Kalau 10 hari 120. Kalau 30 hari 360 tahun. Jadi akan nutupi nanti kekurangan-kekurangan kita selama kita balik sampai sekarang. Makanya besok ada orang yang umurnya panjang kalah dengan kita yang umurnya pendek-pendek. Karena 1 bulan aja sudah sama dengan usia 360 tahun terus menerus ibadah. Setelah maghrib sampai isya gunakan itu. Kecuali ada tamu ya pulang. Kalau tidak ada tamu ya di musola saja sudah ya. Atau di masjid ya. Di masjid itu tidak pulang, tapi makan pohong. Disediakan kopi teh di masjid itu, tidak pulang tapi ya makan. Ya banyak camilan begini ini banyak. Ya. Kadang bote digodok. Tadi malam tuh bote digodok sudah koncean, tapi enak langsung makan. Ngasa, poro pendem. Itu yang ngoncek itu almarhumah Ibu Sumedi. Jadi tadi malam Bu Sumedi itu guru SMA SMK 3 itu sempat nggodok apa namanya itu bote dan digoncek. Jadi langsung tadi malam jam 11 meninggal. Kemarin lusa masih ke rumah. Karena anak saya punya bayi jadi lihat bayi. Subhanallah. Ya itulah umur ya. Tapi kalau sudah kita menyiapkan begitu, tiap malam dapat 12 tahun pahala, enak sudah. Subhanallah. Jadi sholat 4 rakaat namanya sholat awabin, nama lain dari sholat taubat. Sholat taubat. 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti 6 rakaat dengan ba'diyah maghrib. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan, berat ini tapi berat, minimal setengah jam sebelum subuh. Setengah jam sebelum subuh, kalau bisa diisi dengan istighfar. Istighfar. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, atau astagfirullahal azim lil mu'minin wal mu'minat. Berapa banyaknya? Jangan banyak-banyak, asalkan istiqomah 27 kali saja ya. Astagfirullahal azim lil mu'minina wal mu'minat. Maka kita akan mendapatkan pahala sejumlah mukminin mukminat seluruh dunia. Berapa mukmin seluruh dunia? Miliaran ya. Itu digunakan insyaallah kalau mampu. Makanya orang dulu itu disebut puju. Kalau Madura itu puju ya. Puju. Itu puju saya, puju saya. Kalau Bawian puju ya, puju. Sama, puju. Puju itu maksudnya sepuh sudah juk toju. Sudah habis, tinggal sudah wudhu sudah. Jadi sudah wirid. Jadi begitu selesai azan,
dia sudah langsung berdiri sholat qobliyah subuh. Ini betul pujuk ini. Sopo laju toju maksudnya pujuk. Begitu dulu dia. Insyaallah. Jadi yang kedua setengah jam atau 1/4 jam lah. Ya, 1/4 jam. Kalau setengah jam sekarang, kalau bangun 3:30 bisa setengah jam masih ya. Masa tidak tuh bangun 3:30. Tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 lah. 3:30, 6 jam tuh. Wong tidur jam 12, jam 2 bangun udah tubuh ya. Tapi kalau selimutnya ditarik ya udah tubuh. Kejeding, iya kejeding. Tapi pipis tok. Wudu langsung ya. Nanti misalnya kok jam 3 ngantuk ya, 1 jam tahajud. Tidur tidak apa-apa. Tapi jam 4 harus bangun. Jangan melebihi jam 6. Lebih jam 6 nanti subuhnya jam 7 ya. Usolli fardhu subuh. Kesiangan lillahi ta'ala ya. Jadi subuh. Waktu subuh. Nah. Yang nomor 3. Nah, ini yang 3 ini penting. Kalau bisa habis subuh sholat, wirid atau baca Quran. Boleh di masjid, musholla, boleh di rumah baca Quran. Sampai isyraq. Isyraq itu waktunya ya. Ada sholatnya, ada sholat sunatal isyraq rakaat ini. Lillahi ta'ala itu kalau dijami itu 1,5 jam dari subuh. Ya. Kalau 1,5 jam dari subuh, sekarang subuhnya jam 4.20 ya. Kalau jam 4.20, kalau jam 5.20 sudah 1 jam. Ditambah setengah jam lagi. Berarti jam 6 kurang 1/4 ya. Jam 6 kurang 1/4 sudah masuk isyraq. Sholat 2 rakaat, usolli sunatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Maka tiap hari mendapatkan pahalanya haji dan umroh sempurna. Haji dan umroh sempurna. Kalau haji kayak Pak Jito ini nunggunya lama, 30 tahunan ya. Malaysia tuh aneh lagi, 130 tahun. Jadi kalau daftar sekarang, yang akan berangkat bukan dia, bukan hanya cucunya, malah bisa buyutnya, bisa cucu dari cucunya. Jadi subhanallah. Dan harus punya sertifikat umroh. Jadi kalau Malaysia itu harus umroh dulu. Kalau tidak punya sertifikat umroh tidak bisa. Ya, itulah Malaysia. Indonesia sekarang Probolinggo khususnya itu sudah 35 tahun. Masih nututi lah. 35 tahun, kalau umur 40 besok berangkat 75. Maksimal 65. Iya. Enggak, maksimal itu 1 kali 65. Itu karena uji coba ya. Akan datang sudah enggak insyaallah. Jadi ini haji dan umroh sempurna tiap hari. Asalkan melaksanakan sholat isyraq. Nah, saya ulangi lagi ya, pertama maghrib sampai isya. Terus setengah jam sebelum subuh. Habis subuh sampai isyraq. Ini kesempatan kita akan menebus kekurangan-kekurangan kita zaman lalu, ya, masa lalu. Yang terakhir, usahakan sekalipun 10 menit saja, ya, 10 menit saja sebelum maghrib.
10 menit sebelum maghrib, syukur sudah ada di musola ini. Berdoa kepada Allah, mohon apa saja, mohon kesehatan, mohon panjang umur, mohon ditetapkan iman, maghrib sudah ya. Jadi penting. Dengan demikian maka kekurangan-kekurangan yang kita alami itu bisa dipenuhi dengan segera. Masya Allah. Salat Isyraq itu sampai sekarang itu insya Allah mulai tahun 97 sampai sekarang berapa kita? Ya 25 tahun. 25 tahun. Tapi tidak boleh dihitung matematika. 25 tahun kali 12 misalnya ya. 12 tahun sama dengan. Tidak usah. Tapi tidak mungkin tidak orang kerja itu pasti dibayar ya. Kita sholat sebaik-baiknya. Tidak usah mikir diterima pun tidak yo. Tidak usah. Diterima atau tidak itu tergantung Allah ya. Kita kewajiban kita melaksanakan. Yang jelas orang yang ahli sujud api neraka tidak doyan. Orang ahli sujud api neraka tidak doyan. Tidak mau. Ini sekalipun masuk neraka kerasan. Kenapa? Api neraka lari. Dengan air wudhu itu sudah lari. Subhanallah. Cukup. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji jadi ilmu yang bermanfaat, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa akhiran, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.